Di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah iddah. Iddah itu adalah masalah menanti yang diwajibkan kepada seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, yang telah bercerai, baik cerai mati ataupun cerai hidup. Jadi kalau perempuan ini bercerai, si perempuan ini tidak boleh menikah lebih dahulu kepada laki-laki lain, kecuali sudah selesai iddah, masa tenggang menunggu setelah bercerai dari suaminya. Baik cerai hidup itu maksudnya talak 1, talak 2, atau talak 3, talak bain. Atau setelah meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia, maka perempuan ini tidak boleh menikah lebih dahulu kecuali iddahnya telah usai. Berapa masa iddahnya perempuan yang bercerai hidup dan berapa iddahnya perempuan yang bercerai mati? Nah, nanti kita akan bahas satu-satu insyaallah. Lalu ada timbul pertanyaan, kok diberikan masa iddah? Diberikan masa iddah itu apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya agar bisa diketahui secara pasti apakah perempuan yang bercerai ini dalam kondisi hamil atau tidak kondisi hamil. Nah, itu tujuannya, salah satunya itu. Karena nanti ada masalah ya, kita akan sebutkan, ada masalah perempuan yang bercerai itu tidak boleh menikah dalam kondisi hamil. Nanti kita akan bahas, perempuan yang hamil itu tidak boleh menikah lagi sampai kehamilannya selesai. Tapi hamil nanti kita lihat, ada hamil yang halal. Arti halal itu artinya hamil yang dihasilkan setelah akad nikah, ada yang di luar akad nikah. Bagaimana itu nanti kita akan bahas semuanya. Nah, jadi ini perlu dipelajari ya, terutama ya semuanya, mau laki-laki mau perempuan harus diketahui nih. Begitu juga laki-laki yang kepingin menikah dengan janda umpama harus diperhatikan betul-betul ini. Perempuan janda itu apakah iddahnya sudah selesai atau belum. Kalau seandainya iddahnya belum selesai, lalu ada melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Kalau seandainya dilakukan pernikahan yang tidak sah tadi, setelah itu melakukan hubungan badan, maka hubungan badan itu adalah hubungan badan yang bisa dikatakan zina. Jadi perlu diperhatikan ya, terutama yang yang kepingin menikah dengan janda. Kalau laki-laki nggak ada iddahnya, jadi iddah ini hanya bagi perempuan. Kalau laki-laki nggak ada iddah, dia bercerai jam 6 pagi ini, jam 7 dia boleh menikah. Jangankan bercerai, belum bercerai aja boleh menikah, apalagi sudah bercerai. Nah, itu laki-laki di situ. Belum cerai aja boleh menikah, apalagi sudah bercerai, tidak ada urusan laki-laki. Nah, beda dengan perempuan. Nah, kenapa? Itu tadi kata ulama, tujuannya diadakan iddah itu salah satunya adalah supaya diketahui apakah perempuan ini dalam kondisi hamil atau tidak dalam kondisi hamil. Karena bisa saja umpama
penelitian dari dokter kandungan umpama, ini enggak ada Pak, enggak ada, ini Bu, ibu kosong ini enggak ada hamil. Tiba-tiba bisa saja hamil. Dia enggak tahu itu. Dilihat sama dokter ahli kandungan, diperiksa enggak ada. Tiba-tiba hamil. Nah, itu dikhawatirkan di situ tuh. Jadi intinya hamil atau tidak hamil, perempuan itu wajib baginya beriddah setelah bercerai. Baik cerai hidup ataupun cerai mati. Oke lah, masalah cerai hidup, cerai mati ini, kalau nikahnya perempuan itu sebelumnya resmi, arti resmi itu adalah dalam pandangan pemerintah kita dianggap sah, dalam pandangan agama sah, itu biasanya kalau bercerainya juga resmi di pengadilan agama, maka ada yang namanya surat cerai. Surat cerai itu diterbitkan oleh pengadilan agama setelah ketuk palu oleh si hakim atas resminya perceraian itu. Nah, yang repotnya itu adalah kalau cerai gantung, atau kalau saya istilahkan tuh janda sengketa. Nah, janda sengketa ini repot. Jadi bukan hanya tanah yang bisa sengketa, janda pun bisa sengketa. Nah, baik yang resmi nikahnya, apalagi yang tidak resmi. Yang resmi itu umpama waktu pernikahan, Masya Allah tercatat di KUA secara agama dan secara kenegaraan sah umpama. Tapi ternyata suaminya ini menceraikan cuman dengan lisan. Atau si istri ini menggugat cerai dan sebagainya. Lalu suami menceraikannya. Tapi tidak pernah datang ke pengadilan. Walaupun sudah 2 tahun, 3 tahun mereka tidak kumpul lagi, memang sudah ada kata-kata cerai dari suami atau hitam di atas putih, yakni hanya tulisan tangan begitu dan sebagainya dan sebagainya. Ini pemerintah belum bisa memutuskan untuk bercerai. Jadi harus betul-betul resmi nih dalam perceraian itu. Dan itu banyak sekali ya cerai gantung itu. Cerai gantung itu banyak. Ada seorang perempuan. Nah, sudah 2 tahun, 3 tahun dia bercerai dengan suaminya. Janda. Dia mau menikah. Kata laki-laki ini, mau menikah denganmu. Kamu janda kah? Iya janda. Oh ya sudah, tidak masalah. Tapi katanya saya belum resmi bercerai dari suaminya. Nah ini repot nih. Kata si laki-laki ini, urus dulu surat cerainya. Baru kita bisa menikah. Kalau seandainya tidak ada surat cerai itu, bermasalah nanti. Siapa tahu suaminya pertama itu datang mengakui istrinya ini. Nah, kalau secara hukum kenegaraan habis masalahnya nanti, yang laki kedua ini bisa jadi masalah. Nah, itu tuh ya. Itu kalau cerai gantung. Apalagi yang tidak resmi menikahnya. Wah, ini repot lagi nih. Repot lagi. Yang tidak resmi alias kawin di bawah tangan, tidak tercatat di KUA. Wow, sangat banyak sekali masalah ini. Sangat banyak sekali masalah. Apalagi kalau perempuannya itu ular, atau ular bisa bersilat lidah. Karena perempuan itu kan luar biasa dia itu. Makanya ada perempuan ular katanya, maksudnya lidahnya itu bercabang 2, bisa memutar balikkan fakta. Datang ke kota ini ngerantau, ngaku janda, kawin lagi dengan orang ini, nanti cerai gitu saja. Apakah betul cerai atau tidak, pindah lagi ke sana, menikah lagi. Wah, itu ngeri itu perempuan itu. Di Saudi banyak begitu, orang-orang Indonesia juga yang bikin kacau itu. Nanti dia kawin sama Bangladesh, sama Pakistan. Ada sekali 2 kali seperti itu kasus. Padahal dia cuman cerai gantung aja. Nah, jadi ini rugi ya. Baik rugi dalam urusan kenegaraan, atau lebih parah lagi nanti di akhirat berbahaya sama sekali. Ala kulli hal. Baik, kita kembali ya. Jadi iddah hukumnya wajib.
Nah kemudian perempuan yang meninggal, maksudnya perempuan yang bercerai tadi, ada kalanya perempuan itu hamil dan ada kalanya perempuan itu tidak hamil. Maka ketentuan iddahnya kita akan bahas di sini. Bagaimana ketentuan iddahnya? Nah, ini gini ya. Cerai hidup dulu nih, cerai hidup nih ya. Ada laki-laki, ada suami istri bercerai, cerai hidup, baik talak 1, talak 2 atau talak 3. Kita tidak bicarakan talaknya, bercerai dulu. Dalam kondisi hamil, dalam kondisi tidak hamil, itu iddahnya yang pernah kita bahas adalah 3 kali bersih. Kalau di KUA itu tercatat adalah berapa? 90 hari. Diambil masa haid yang paling panjang dan diambil masa bersihnya yang paling panjang, paling pendek. Kalau perempuan itu umpama masa haidnya paling panjang 15 hari, berarti kalau masa bersihnya juga 15 hari. 15 hari dikali 15 kali dikali 6, berapa itu? 15 kali 6. 90 hari. Itu di KUA. Nah, jadi kalau ada terbit surat umpama tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 berapa ini? 2025, ya sudah. Berarti nanti dia bersihnya 90 hari ke depan dari tanggal itu. Selesai iddahnya. Itu kalau seandainya perempuan yang yang diceraikan dalam kondisi bersih, tidak hamil. Nah, tapi kalau kondisi hamil nanti beda lagi, kita akan sebutkan semuanya. Dalam kondisi hamil bagaimana? Apakah boleh suami istri bercerai sedangkan istrinya dalam kondisi hamil? Boleh. Kami pribadi berapa kali mendapatkan kasus seperti itu. Jadi bercerai istrinya, suaminya bercerai dengan istrinya dalam kondisi hamil. Dalam kondisi hamil. Kok tega-teganya tuh loh suami menceraikan istrinya dalam kondisi hamil. Tapi ada terjadi, entah apa masalahnya. Apakah boleh seorang perempuan dalam kondisi hamil diceraikan? Kalau menurut agama boleh. Menurut agama boleh. Nah, cuman ya tadi, kok bisanya tega gitu loh suami itu menceraikan istrinya dalam kondisi hamil. Tapi bisa, siapa tahu mungkin tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangga itu. Entah masalahnya macam-macam. Namanya manusia kan ada saja masalahnya di rumah tangga itu. Nah, saya berapa kali dapatkan kasus seperti itu. Perempuan diceraikan dalam kondisi hamil. Nanti beda lagi iddahnya, nanti kita akan terangkan semuanya. Begitu juga perempuan yang bercerai mati, artinya suaminya meninggal dunia. Bisa dalam kondisi bersih, tidak ada hamil, atau kondisi hamil. Dan banyak terjadi begitu, banyak terjadi. Perempuan meninggal, suaminya meninggal dunia umpama, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Apa saja masalahnya, meninggal kecelakaan, meninggal di waktu kerja, bla 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 dan sebagainya. Istrinya hamil. Ini iddahnya berbeda dengan perempuan yang meninggal suaminya dalam kondisi bersih. Bagaimana itu nanti kita akan terangkan semuanya. Ya. Baiklah ya. Kita lanjutkan. Nah, bagi perempuan yang hamil, kita bicara hamil dulu ya. Baik dia bercerai dalam kondisi, maksudnya suaminya hidup, cerai hidup atau bercerai mati, maka iddahnya adalah dengan lahirnya anak tersebut. Umpama nih ya, ada seorang perempuan bercerai hidup, tapi dalam kondisi hamilnya itu sudah 9 bulan umpama. 9 bulan, sudah 9 bulan. Tinggal umpama 9 hari lagi melahirkan. Nah, kemudian dokternya bilang, kemudian keluarlah surat cerai tadi.
Setelah dicerai 9 hari setelah itu melahirkan mama. Lahir anaknya. Maka saat itu iddahnya perempuan sudah habis. Karena tujuan iddah tadi apa ya tujuannya? Untuk mengetahui apakah perempuan ini dalam kondisi hamil atau tidak. Nah ini dicerai dalam kondisi hamil. Jelas sudah hamil dia. Kalau dia melahirkan, umpama 9 hari setelah dilahirkan, habis sudah iddahnya. Artinya perempuan itu kalau dia mau menikah lagi silakan aja. Ya. Saya pernah nih ya menikahkan perempuan baru melahirkan. Entah saya tidak mau tahu cari kasus apa dia masalahnya kalau dia melahirkan itu. Cuman waktu itu dalam pernikahan tadi kaget saja. Kok perempuannya janda ini? Janda apa pokoknya gitulah. Ada anaknya masih bayi. Entah berapa hari itu. Pernah saya menikahkan itu. Jadi diam aja. Dalam pikiran kita karena ini ya mungkin janda perempuannya. Kayaknya janda itu, seingat saya janda perempuan itu. Janda melahirkan, cerai. Cerai dalam kondisi hamil, punya anak, nikah dia dengan laki-laki yang baru. Pernah itu kejadian, saya menikahkan itu, kaget juga. Maka perempuannya cantik banget. Ya pantasan aja langsung laku lah bahasa kita ya. Langsung dia punya dapat suami baru. Cantik perempuannya memang luar biasa waktu itu saya lihat. Oh pantasan aja dapat suami baru. Selesai melahirkan masih bayi. Anaknya itu. Nikah sudah dia. Nah itu ya. Jadi walaupun cuma 9 hari tidak perlu nunggu sampai 90 hari, tidak perlu sampai nunggu bersih 3 kali bersih. Nah. Ini berlaku baik yang cerai hidup ataupun cerai mati. Baik cerai hidup ataupun cerai mati. Umpama seorang perempuan nih meninggal suaminya, naudzubillahi min dzalik, apa saja masalahnya. Hamilnya sudah 9 bulan. Setelah meninggal suaminya 5 hari setelah itu melahirkan, selesai iddahnya. Alias kalau perempuan ini ingin menikah lagi boleh. Tidak ada yang namanya berihdat. Ihdat itu yang mengurung diri, tidak pakai sudah selesai iddahnya sudah. Apalagi yang cerai hidup, suaminya meninggal, cerainya dalam kondisi hidup. Suaminya hidup, ya cerai itu. Melahirkan 3 hari setelah bercerai, selesai iddahnya. Dia boleh menikah lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ini ya, mungkin nanti akan diterangkan di kitab ini. Cuman saya terangkan langsung. Ini kalau kondisi hamilnya itu hamil yang halal. Hamil yang halal. Bagaimana hamil halal? Ya tadi suami pertama itu menikah secara resmi dalam pandangan agama dan juga pemerintah atau pandangan agama saja. Hamil perempuan itu. Maka perempuan yang hamil ini setelah dicerai suaminya, baik cerai hidup, cerai mati, ini kan tidak boleh menikah nih dalam kondisi hamil. Tapi kalau seandainya perempuan itu setelah melahirkan, selesai iddahnya. Tapi kalau hamilnya itu tidak resmi, apa jar orang Banjar tuh, GBHN, gawi bedahulu hanyar nikah. Alias hamilnya ini di luar nikah, perzinahan. Hamil perempuan tadi. Maka kata ulama, perempuan ini hamil tidak ada kehormatan hamilnya itu. Artinya tidak perlu melahirkan, perempuan itu boleh menikah. Walaupun dalam kondisi hamil boleh menikah. Ini pernah kejadian ya, saya rasa pernah menikahkan perempuan seperti itu. Jadi umpama si laki-laki dan perempuan ini pacaran, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam.